Belakangan, ada yang sedang senang menyalakan api fitnah, mengadu domba antara anggaran guru dan makan bergizi gratis. Mereka mencoba membenturkan dua program yang memiliki pagu terpisah. Angka dan kutipan resmi mereka jadikan mainan untuk dipelintir, mengacaukan persepsi masyarakat, dan membuat citra pemerintahan terlihat jauh dari sikap adil. Tahun 2026 boleh dibilang merupakan periode baru bagi pendidikan Indonesia. Betapa tidak, pemerintah menetapkan anggaran sebesar 757,8 triliun rupiah, naik hampir 10% dari tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto punya alasan tersendiri untuk itu. Di matanya, pendidikan adalah sarana paling benar untuk menghilangkan kemiskinan, dan besaran anggaran ini merupakan komitmen nyata untuk memberantas kemelaratan, sekaligus memperkuat sumber daya manusia bangsa ini. Bagian pendidikan, mata anggaran pendidikan harus memenuhi minimal 20%. Kalau tidak salah, APBN kita sudah lebih dari 20%. Total semua yang akan kita kerahkan. Saudara-saudara, anggaran yang demikian besar, kita harus pastikan, harus yakinkan sampai benar-benar ke ujung sasaran kita, yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana, gedung-gedung, buku-buku, semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik. Kita harus yakini sungguh-sungguh sampai. Saudara-saudara sekalian, bagian dari APBN kita sudah sangat besar. Banyak negara lain tidak menempatkan pendidikan paling atas. Negara-negara tertentu menempatkan pertahanan yang paling atas. Dari total 757,8 triliun rupiah itu, anggaran dialokasikan untuk 3 sasaran utama. Pertama, 301,2 triliun rupiah untuk siswa dan mahasiswa melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan program Indonesia Pintar. Kedua, 274,7 triliun rupiah untuk tenaga pendidik, termasuk gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. Terakhir, 150,1 triliun rupiah untuk sarana dan prasarana serta operasional. Tapi anehnya, mereka sengaja mengembuskan kebohongan, menyebarkan narasi beraroma fitnah bahwa sekolah dan hak guru telah tergerus demi keberlangsungan MBG. Padahal faktanya, alokasi untuk guru, dosen tetaplah dominan, jauh lebih besar dari pagu MBG pada periode tahun sebelumnya. Dalam pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di DPR, Prabowo berkomitmen memenuhi 20% APBN, yaitu sebesar 757, triliun rupiah untuk tahun 2026 untuk pendidikan. Ini pagu terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Bagi Prabowo, besarnya anggaran pendidikan ini menjadi penting karena pendidikan adalah instrumen untuk menghilangkan kemiskinan, sehingga menjadi prioritas utama bangsa. Saya sangat merasa demikian pentingnya pendidikan, sehingga uang-uang yang kita hemat, uang-uang yang berhasil akibat efisiensi kita realokasikan, kita utamakan ke pendidikan. Lain pendidikan, lain pula MBG, yang mendapatkan alokasi sebesar 335 triliun rupiah di tahun 2026, naik dari 71 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Namun yang marak adalah narasi adu domba, yang membenturkan dana pendidikan seolah anggaran guru sengaja dikorbankan untuk MBG. Padahal, fakta tajamnya adalah program MBG justru bersinergi dengan pendidikan. Gizi yang baik bakal meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar anak. Studi di awal tahun ini sudah menunjukkan adanya proses penurunan angka stunting, gagal tumbuh kronis akibat kurang gizi, di mana target prevalensi nasional di bawah 20% atau di kisaran 18,8%. Dari sini mudah dibaca bahwa pihak yang mengadu domba antara guru dan MBG hanya ingin menggagalkan program unggulan. Sebab faktanya alokasi untuk guru tetap berada di angka 274 triliun rupiah, lebih besar dari pagu MBG tahun lalu. Ini bukti komitmen menjaga keadilan, bukan program kompetisi palsu yang ditiupkan mereka-mereka yang usil pada niat baik negara.
Itu sebabnya isu guru honorer tidak sepatutnya dijadikan bahan untuk dagangan politik. Jalur guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2026 tetap terbuka melalui tes kompetitif. Di sisi lain, pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hanya 3 orang per unit yang ikut tes seleksi P3K. Kerja mereka pun berbeda, sehingga bukan merupakan suatu keistimewaan. Mereka melewati mekanisme formal, bukan pengangkatan otomatis. Pengangkatan mereka tidak mengusik dana Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang memiliki pagu 55,4 triliun rupiah dengan fokus peningkatan guru dan sarana. Mereka yang berasumsi buruk ini tak cermat menafsirkan pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pasal itu menyebutkan, pegawai SPPG diangkat menjadi P3K sesuai ketentuan perundang-undangan. Frasa pegawai SPPG merujuk secara khusus pada pegawai inti yang memiliki fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian. Pegawai inti SPPG yang telah lama beroperasi itu jumlahnya sekitar 32.000, akan resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara P3K mulai 1 Februari 2026, meliputi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Di luar itu seperti relawan tidak masuk dalam skema tes P3K. Tahu bahwa setiap SPPG itu ditempatkan 3 perwakilan Badan Gizi Nasional. SPPG-nya milik mitra, relawannya berkoordinasi dengan mitra, tetapi Badan Gizi menempatkan 3 orang, yaitu 1 kepala SPPG, 1 ahli gizi, 1 akuntan. Ini adalah pegawai Badan Gizi Nasional. Dan mereka inilah kemudian status kepegawaiannya dijanjikan dulu ketika direkrut untuk P3K, dan Badan Gizi sudah melakukan seleksi, sudah tes lewat CAT, dan mereka sudah sekarang dalam proses pelengkapan administrasi dan ASN-nya akan keluar satu. Boleh dibilang, narasi adu domba ini hanya untuk menumbuhkan ketidakpastian. Fitnah jahat yang menyebut anggaran sudah terkunci untuk MBG adalah kebohongan besar. Meski fitnah tengah berkecamuk, adalah fakta bahwa tingginya anggaran pendidikan menjadi komitmen nyata pemerintahan Prabowo yang ingin menjadikan sektor pendidikan membaik di sela berisiknya tudingan tukang fitnah yang jauh dari realita. Men of our time.